Oke, selamat datang kembali di lanjutan atau volume 2 materi SIKA. Setelah kita tadi belajar terkait tugas dan tanggung jawab dan apa itu SIKA, ada 12 elemen SIKA yang harus kita hafalkan, ada tugas dan tanggung jawab masing-masing peran yang harus dihafalkan juga. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi kedua terkait eh, risk assessment atau kajian risiko. Di awal tadi sudah kita banyak bicara ya terkait kajian risiko suatu pekerjaan, yang mana 5 hal langkah-langkah dalam SIKA itu sudah kita pahami bersama bahwa semuanya adalah berdasarkan analisa ataupun kajian risiko. Nah, dalam SIKA ini nanti ada term ataupun materi khusus ya terkait SIKA ini yang harus kita pahami. Baik, kita lanjutkan materi kita volume 2 dengan melihat video berikut ini. Ini meningkatkan tentang barat ini. Oke, selanjutnya kira-kira apa yang terjadi? Ada orang baju putih menuju muatan ya yang sedang diangkat, kemudian ada muatan yang kelihatannya pakai join crane atau 2 crane menjadi satu. Apa yang terjadi? Silahkan, kira-kira apa yang di... Oke. Sudah ketebak kira-kira apa yang terjadi? Oke, kita lihat. Tali terputus dan muatan terputus. Alhamdulillah tadi yang pakai baju putih mundur gitu ya. Kita terus maju. Artinya untuk pekerjaan-pekerjaan dengan resiko tinggi harus menggunakan kajian resiko yang cukup ya, kajian resiko yang cukup. Oke, oke, sebelum kita teruskan materi, bagaimana kalau kita bersama-sama? Ayo semuanya kru. 5 larangan sebelum 5 hal dilakukan. 1. Jangan kerjakan sebelum bahaya diketahui. 2. Jangan kerjakan sebelum bahaya dikendalikan. 3. Jangan kerjakan sebelum peralatan dan perlengkapan dipastikan aman. 4. Jangan kerjakan sebelum lingkungan kerja aman. 5. Jangan kerjakan apabila tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan. Oke ya, itu slogan ya. Ya, oke. Selanjutnya ini dasar hukum manual kita. Di sini ada prosedur kaji resiko yang ada di SM0711 ya, jelas di sana. Saya tidak bahas itu. Oke, saya bahas risk assessment atau kajian resiko. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, sebagian besar insiden itu terjadi karena satu, tidak ada kajian resiko. Ya, tidak ada kajian resiko. Jadi kajian resiko itu memang harus dibuat, harus dilakukan dan harus dimonitor. Ya mungkin kalau pekerjaan tadi sudah dilakukan kajian resiko, resiko salah satunya adalah tali terputus, ya kan? Web sling putus, ya. Kalau resikonya barang yang berharga itu jatuh karena talinya putus, ya talinya harus dicek dulu, talinya harus dipastikan aman, gitu ya. Jadi ada kajiannya dulu, dibuat kajiannya. Atau mungkin yang kedua, kajian risikonya rendah. Dia sudah tahu sebenarnya bahwa itu akan putus, tapi dia tidak lakukan apapun. Tidak ada pengendalian dari resiko kajian resiko tersebut. Itu ya. Atau yang dikontrol hanya mungkin kerennya rusak, kerennya patah ya, tidak melihat faktor-faktor yang lain. Yang ketiga, pelaksanaan kajian risiko tidak konsisten. Karena apa? Ya dia pikir itu kan aman. Biasanya aman.
Ini sudah biasa. Nggak ada masalah. Pak, insiden, percayalah, terjadi karena tidak biasa, Pak. Ya. Kalau ada pepatah ya, pepatah yang mengatakan, atau pepatah saya ya, 1.000 aman itu kurang, Pak. 1 juta aman itu kurang. 1 miliar aman itu kurang, Pak. Ya, tapi satu saja insiden, satu saja kejadian, itu terlalu banyak. Kenapa? Bisa menimbulkan korban, bisa menimbulkan kerusakan parah dan sebagainya, polusi. Bahkan ada perusahaan yang sampai hancur namanya ya karena insiden, Pak. Nah, ini karena tidak ada kajian resiko di setiap pekerjaan. Semua pekerjanya bekerja berdasarkan kebiasaan. Ya, biasanya tidak ada prosedur. Prosedur tidak dibaca, tidak ada analisa bahaya dan resiko. Nah, seperti itu. Dan yang keempat, personel yang terlibat dalam kajian resiko tidak kompeten. Ya, yang membuat kajian resiko, yang seharusnya memastikan bahwa pekerjaan ini aman dilakukan karena risikonya sudah diamati, itu tidak kompeten. Ya, hanya sekedar ada karena takut audit dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya Pak ya, karena ini 4 hal ini ya, ini sebagian insiden setelah diinvestigasi karena ini, bukan karena cuaca Pak ya. Karena teman-teman itu apa ya, setelah saya beberapa kali investigasi ya, menurut pengalaman kerja saya di beberapa tempat, itu semua menyalahkan angin, semua menyalahkan ombak, semua menyalahkan cuaca. Padahal setelah kita cek benar-benar ternyata itu tidak ada kajian resiko ataupun dibuat seadanya dan tidak kompeten yang membuat. Nah, metode kajian resiko Pak, itu kalau disingkat HIRADISI. Nah, HIRADISI ya. Apa HIRADISI? Hazard identification, ya, risk assessment, dan determine control. Ya, 3 hal Pak ya. Pertama, identifikasi bahaya, warna kuning atau hazard identification. Bahaya itu diidentifikasi dulu. Wah, ini bahayanya apa? Kemudian risk assessment, dievaluasi resikonya. Resikonya seberapa besar ini? Ya, apakah bisa fatality ataukah bisa cacat permanen dan sebagainya harus dirawat di rumah sakit ya karena. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengendalian atau tindakan pengendalian. Sudah tahu bahayanya itu, sudah tahu resikonya itu, apa kemudian yang dilakukan pengendaliannya? Ya, sudah tahu bahayanya barang yang besar tadi yang diangkat itu bahayanya jatuh, tapi masih ada orang yang jalan ke dekat situ, ya kan? Nah, kalau benda itu jatuh, ada orang di bawahnya, pasti resikonya ketika barang itu jatuh, bahaya jatuh, resikonya adalah orang tertimpa. Ya, bisa fatality Pak, ketimpa barang segitu deh tadi ya, ataupun resikonya propertinya barangnya jadi rusak. Wah, ini ya. Nah, setelah kita asesmen, apa tindakannya? Jadi kalau identifikasi bahaya dan resiko tanpa tindakan pengendalian itu sama dengan kosong tambah kosong, sama dengan kosong, atau 1 juta dikurangi 1 juta sama dengan kosong. Ya, itu ya Pak ya. Mohon dipahami. Oke, nah dalam SIKA ini dikenal 2 kajian resiko. Kajian resiko level 1 dan kajian resiko level 2. Kajian resiko level 1 atau L1RA. Kemudian level 2 L2RA. Nah, kalau level L1RA, ya ini sederhana ya, pekerjaan kayak yang rutin-rutin lah ya, rutin dan tidak mengandung resiko tinggi itu L1. Ya, L1RA. Harus dibuat Pak, walaupun cuman ngepel lantai atau mungkin cleaning atau housekeeping itu tetap ada bahayanya, tapi enggak hypo. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau kita bekerja semua bahaya, semua kerja ada bahayanya Pak. Tapi kita klasifikasi yang biasa ya, kira-kira enggak terlalu, dan juga yang dengan resiko yang tinggi. Nah, dengan resiko yang tinggi seperti tadi kita lihat di video itu adalah L2RA ya. Di mana kajian resiko ya itu adalah terstruktur dan lebih mendalam ya kan, dikaji dulu apa ini kalau orang kejar apa saja. Biasanya teman-teman cuma melihat benda jatuh, tapi apakah pernah nanti bisa tergencet, bisa karena angin bahaya swing, getaran dan sebagainya nanti ya. Nah, L2 juga mengevaluasi resiko untuk memastikan bahwa pekerjaan resiko tinggi telah dilakukan baik ya. Artinya di L2RA nanti ya yang kita pelajari nanti ada resiko yang tinggi, kita klasifikasi tingkatnya,
kita evaluasi apa namanya tingkatnya, kemudian bagaimana cara kita mengontrol sehingga tingkatnya itu bisa turun. Nah ini agak lumayan ya hari ini ya, agak fokus ya teman-teman ya. Yang kedua menggunakan form L1RA yang sudah disediakan oleh PHE tentunya. Kemudian L2RA harus diterapkan apabila pekerjaan yang dilakukan memiliki tingkat risiko tinggi. Itu ya Pak ya, jadi bisa dibedakan ya, tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, untuk L2RA itu ada tiga ya, tiga hal ya. Jadi L2RA risiko tinggi itu ada tiga hal. Yang pertama normal risk assessment, biasa aja ya pekerjaan yang ya apa yang normal tapi memiliki bahaya yang tinggi ya, yang seperti contoh yang salah satunya yang tadi. Nah, kemudian yang kedua isolation risk assessment, di mana bahayanya ini melibatkan adanya isolasi energi. Nah, itu ya. Jadi L2RA yang terkait isolasi energi di mana minimum standar perusahaan tidak dapat dipenuhi, ya. Itu ya. Jadi pekerjaan ini apa namanya harus dilakukan isolasi tapi tidak bisa dilakukan. Contohnya, ya tidak tersedia palep atau isolasi yang memadai seperti yang disyaratkan. Harusnya menggunakan palep yang positif, yang single gitu ya. Tapi karena nggak bisa, ditutupnya hanya sementara, masih berpotensi. Kemudian ada kebocoran pada titik isolasi, ya masih bocor-bocor ya, bocor-bocor ya. Jadi titik-titik yang ditutup energinya masih bocor. Kemudian penggunaan metode isolasi alternatif seperti Stoppelback, nah, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti tadi, umpama kren, jadi kan menggunakan apa namanya oh, kita lanjut ke operational risk ya. Jadi kemudian yang ketiga ada operational risk assessment atau ORA. Ya, L2 ORA ini terkait peralatan atau plan yang dioperasikan tanpa peralatan safety atau kontrol yang memadai. Ya. Jadi contohnya kren yang dioperasikan tanpa safety device yang berfungsi. Ya. Alat keselamatan seperti fire pump, level tidak berfungsi dengan plan tetap harus berjalan. Jadi contohnya tadi ada pengangkatan. Ya, seharusnya menggunakan kren katakanlah let's see tadi itu berapa 500 ton umpama ini ya, saya juga nggak tahu Pak beratnya tapi karena kren yang ada di atau 50 ton gitu ya, 500 ton gede amat, 50 ton. Nah mungkin karena kren shore yang ada di darat itu enggak ada yang 50 ton, cuman ada 30 ton, makanya diakali menggunakan joint crane ya, 30 tambah 30 menggunakan dua kren kanan kiri ya. Ini masuk ke ORA. Ya, jadi apabila peralatan tidak tersedia atau tidak memenuhi standar, maka itu bisa dikatakan apa namanya ORA. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 risk assessment ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas-aktivitas. Ya, ini nanti monggo silakan di cek, di copy, ditempel di tempat kerjanya, ya kan? Apa sih aktivitas yang wajib RA ya? L2RA. Yang pertama masuk ruangan terbatas atau masuk confined space ya. Yang kedua bekerja di sistem flare atau fan ya kan. Apa namanya mengandung apa panas dan sebagainya ya. Kemudian bekerja pada sistem pigging. Ini kalau di apa di offshore ya untuk pembersihan pipa menggunakan pig. Kemudian hot bolting, aktivitas terkait asbestos, bekerja di ketinggian atau di atas laut ya. Berarti Anda kerja di apa sisi luar kapal pakai peranca gitu ya. Kemudian operasi pengangkatan di atas atau di dekat dengan pipa instalasi atau kepala sumur hidrokarbon yang aktif. Nah, ini ya, ini yang tadi dikatakan IRA ya, Isolation Risk Assessment. Nah, itu kan karena ada sumur hidrokarbon yang aktif gitu ya. Kemudian penggunaan akses yang tidak wajar, contoh kren basket dan sebagainya itu ORA. Strength test, pressure test, venting, operasi pengangkatan yang tidak rutin, kemudian aktivitas penyelaman, blasting, penggunaan radioaktif, bahan peledak, pekerjaan panas api terbuka atau naked flare, ya pengelasan itu ya, contoh langsung las, langsung ada apinya. Kemudian operasi simultan atau SIMOPS, penggalian, nah ini nggak ada ya, pergerakan kendaraan juga nggak ada, aktivitas potensi paparan H2S, nah ini ya, tolong dipastikan Pak, di setiap kapal alarm H2S-nya diaktifkan ya, fixnya ya, dipastikan beraktif ya, karena pengeboran itu sometimes ada gas H2S yang keluar dari sana.
kemudian pekerjaan yang melibatkan metode atau teknologi yang belum familiar, serta pekerjaan baru. Nah, ini yang harus dan wajib membuat L2RA. Ketika membuat ini, silahkan berdiskusi ke ahlinya. Ya, jangan dibuat sendiri, jangan dikira-kira sendiri. Nanti masuk ke 4 poin tadi ya. Risk assessment tidak dilakukan dengan benar ya, sehingga tetap aja masih mengandung bahaya gitu ya. Nah, selanjutnya langsung kita masuk ke materi, Pak. Dari tadi kita bicara bahaya. Kemudian resiko apa sih? Nah, supaya kalau kita ditanya antara bahaya dan resiko ini bisa membedakan ya. Jadi bagaimana nih ceritanya? Oke. Pertama itu apa itu bahaya? Bahaya itu adalah sebuah kondisi ya. Sebuah kondisi yang berpotensi ya. Kalau sebelum terjadi itu ya enggak bahaya, Pak, tapi kondisi yang berpotensi menyebabkan 4 hal ya. Cedera ataupun pada personel, kemudian kerusakan lingkungan, kerusakan properti atau kapal atau ya semualah ya, perlengkapan dan kerusakan lingkungan dari polusi dan menurunnya reputasi ya kan. Kalau contohnya kalau ada tumpahan minyak itu Pak, biasanya langsung semua media blow up ya, sehingga nanti saham turun. Nah, saham turun akhirnya ya bangkrut perusahaannya Pak, gitu ya. Kemudian itulah bahaya Pak ya. Jadi bahaya itu sesuatu yang masih berpotensi ya, berpotensi. Belum terjadi. Ada tapi belum terjadi. Bahaya kebakaran ada ya, tapi belum terjadi. Awas ya kan. Terjadi ya, berpotensi terjadi apabila ada paparan. Ya, ada paparan. Paparan itu merujuk pada sebuah penempatan objek ya, relatif pada area berbahaya. Jika sebuah objek berada pada danger zone, maka objek tersebut terpapar. Jadi contohnya gini Pak, ada singa, ada macan ya di satu kawasan hutan. Itu bahaya ya Pak. Itu bahaya. Tapi bahaya itu akan benar-benar terjadi insiden, akan menjadi sebuah insiden apabila ada orang manusia yang mendekat situ, dekat sama macan, pasti nanti digerogot, gigit sama macan, ya kan? Bahaya kebakaran itu ada Pak. Kenapa? Ada api di sana ya. Tapi kalau tidak bisa dikontrol, ada paparan, mungkin di situ ada minyak, ada bahan ada gas, maka terjadilah ledakan. Nah, seperti itu ya. Jadi sebuah bahaya itu harus ada eksposurnya ya setelah itu. Nah, mungkin kalau untuk sumber-sumber identifikasi bahaya itu bisa dilihat di MSDS ya. Di MSDS itu awas bahaya korosif atau awas bahaya dan sebagainya ya. Kemudian pengalaman pekerja, biasanya pengalaman pekerja itu tahu ini awas nih, ini bahaya nih kalau bisa talinya ini bisa lari ke sini nih. Nah, gitu ya. Laporan insiden. Nah, ini referensi untuk itu bahaya ya. Nah, kalau kita lihat ya di tabel sebelah kanan itu ya dampak bahaya. Jadi bahaya itu adalah contohnya bahaya listrik. Listrik itu berbahaya Pak. Tapi kalau kita nggak deket ya nggak bahaya. Istilahnya ya bahayanya itu masih jauh. Tapi kalau kita deket sama listrik ya di kabel terbuka minimal kena radiasi. Ya kan yang sutet itu ya. Tapi kalau kita pegang terekspor itu namanya terpapar ya. Ada listrik, kita dekat di situ, maksudnya di area dekat listrik itu pasti nanti akan kesetrum. Nah, hazard efeknya ya, efek bahayanya karena kita dekat-dekat dengan bahaya tadi ada kematian, kesetrum gitu ya, ada tindakan medis, luka bakar dan sebagainya. Ya, bisa dipahami Pak ya. Atau mungkin contohnya yang lain adalah bahaya gas bertekanan. Itu bahaya Pak. Ya. Tapi bahaya ini tidak akan menjadi sebuah atau tidak akan merugikan. Tadi kan hanya potensi ya. Sebelum ada paparan. Nah, ketika ada gas bertekanan tinggi, tiba-tiba di situ ada yang bawa rokok, ya kan? Akhirnya apa? Tersambar dengan api rokok atau listrik api rokok itu, maka ke gas yang bertekanan akhirnya terjadi ledakan. Terjadi ledakan sehingga menimbulkan kematian, kerusakan dan itulah. Tapi kalau rokoknya jauh ya aman Pak. Bahaya ini tidak menimbulkan bahaya, tidak menimbulkan efek ya, seperti itu. Bisa difahami ya Pak ya.
Kemudian contoh lagi, bekerja di ketinggian. Ya, bekerja di ketinggian itu bahaya, Pak. Kenapa? Ya, biasanya kalau itu ya jatuh gitu. Ya, kalau ada orang yang naik. Ya, tapi kalau nggak ada orang yang naik ya nggak ada yang jatuh. Itu maksudnya itu ya, Pak. Exposure itu ya. Jadi orang yang masuk ke danger zone, ya, atau area berbahaya. Jadi kalau katakanlah bahaya di satu titik, maka dia masuk ke dalam apa namanya episentrumnya dia. Makin dekat ya, makin kena. Nah, ketika dia terkena, maka efeknya adalah itu tadi, kalau bekerja tinggian terjatuh ya. Baru-baru ini ada, kita sudah baca ya, lesson learn ya, ada pekerja yang jatuh dari ketinggian 10 meter. Kenapa? Ya dia bekerja di atas ketinggian itu bahaya, ya kan? Dia udah di atas itu berarti sudah exposure, apalagi dia tidak menggunakan peralatan yang tepat, tidak dikontrol, ya tidak dimonitor, maka jatuh gitu ya Pak ya. Seperti itu. Tentunya ya kasihan ya Pak ya. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini Pak, seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada bahaya, ada paparan. Bahaya dan paparan itu menjadi efek. Nah, itu ya, ini harus kita pahami. Dan ini apabila efek ini ya terkait 4 hal ini, maka itulah yang namanya insiden. Ya, sorry, eksiden. Sebelum diteruskan ya, kalau insiden itu kejadian Pak, ya kejadian itu bisa merugikan, bisa tidak merugikan. Contohnya near miss kan tidak merugikan, tapi itu insiden. Nah, itu ya. Atau unsafe, ada teman kita tidak pakai helm, itu insiden Pak. Ada teman kita ngerokok di apa namanya ruang mesin, itu insiden Pak. Ya, walaupun tidak ada kebakaran, tapi kalau sampai terjadi kebakaran itu namanya accident. Nah, 4 hal ini ya apabila terjadi namanya accident, ya sudah menimbulkan kerugian, apa? Kematian, dampak lingkungan, kemudian kerusakan properti dan sanksi, Pak. Ini biasanya kalau sudah terjadi insiden besar oleh kontraktor, kita di blacklist ya. Orang itu akan di blacklist karena menurut kontraktor tidak aman ya kan. Ya ngapain merugikan kontraktor ya. Kerja tidak aman. Bawa kapal seenaknya ya kan, mengoperasikan semaunya, APD tidak dipakai, sepatu diinjek, helm dibalik, kacamata ditaruh di apa? Di jidat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya Pak ya. Kemudian setelah tadi ada dampak atau efek, nah ini resiko. Nah, ya, resiko Pak. Resiko itu adalah apabila kemungkinan dan keparahan itu menjadi satu. Nah, jadi resiko adalah kemungkinan dari sebuah bahaya yang akan mengakibatkan dampak. Contohnya gini, ya. Eh, Pengangkatan tadi ya. Itu pengangkatan tadi eh kemungkinannya apa? Kemungkinannya jatuh, ya kan? Kemungkinannya jatuh. Kalau jatuh, keparahannya ya parah, Pak. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat apa namanya? Tabelnya ya. Jadi kemungkinan itu menggambarkan seberapa sering sebuah dampak akan yang terjadi. Contohnya kayak pengangkatan itu. Seberapa sering terjadi benda jatuh? Kok kita bilang bahaya itu, apa pernah apa orang mengangkat jatuh? Oh, sering, Pak. Nah, berarti sering. Nah, itu 3 ya. Pernah terjadi. Tapi kalau pernah terjadi itu 3. Nanti ingat-ingat ya. Kalau sering itu 4. Sangat sering itu 5. Jarang itu 2. Nggak pernah 1. Nah, nanti apa itu Pak? Nanti kita lihat di tabel berikutnya. Kalau keparahan adalah estimasi atau perkiraan seberapa serius sebuah dampak tadi menjadi hasil. Waduh, ini Pak, kalau ini jatuh Pak, mati orang Pak. Nah, ini berarti fatality. Oh, kalau jatuh 2 meter kira-kira mati nggak Pak? Oh enggak, patah-patah Pak. Nah, berarti 3 gitu ya. Oh, kalau jatuhnya 1 meter Pak, enggak apa-apa, paling keseleo Pak kalau semeter itu. Nah, itu ya. Kecuali kalau kepalanya dulu. Itu ya. Nah, itu resiko ya Pak ya. Nanti kita lihat di tabel seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat nanti kemungkinan dan keparahan di tabel kuning, merah, kuning, hijau itu ya Pak ya. Itu akan kita buat matriksnya sehingga kita bisa tentukan, oh ini pekerjaan ini resikonya tinggi. Ya, risk assessment ini penilaian resiko. Ini beda dengan JRA ya Pak ya.
atau JSA ya, Job Safety Analysis ya. Kalau Job Safety Analysis menggunakan analisa resiko ya, sudah ada dan langsung dikontrol, itu biasanya begitu. Ya kan? Kalau risk assessment itu dilihat resiko awalnya berapa. Sebelum dikontrol. Kalau secara perkiraan Pak, nah itu asesmennya segini, tapi setelah kita lakukan pengontrolan dia akan turun. Nah, itu ya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ada kemungkinan dan keparahan. Nah, sebuah insiden, sebuah bahaya, ya tadi macam-macam bahaya dan resiko tadi ya Pak ya, itu setelah kita tahu bahayanya dan akan berakibat apa dengan resikonya. Nah, kalau kita udah tahu ya kita gimana caranya mengontrol itu Pak supaya enggak terjadi ya. Ya bahayanya ada, resikonya ada, tapi kita bisa kontrol. Akhirnya kita bisa bekerja dengan aman. Contohnya kayak tadi pengangkatan tadi ya. Bahayanya benda jatuh, bahayanya tali putus. Ya kan? Resikonya apa? Resiko menimpa orang di bawahnya. Resikonya apa? Resikonya propertinya hancur, rusak, ya kan? Nah, bagaimana caranya resiko awal itu kan resiko awal ya Pak ya. Bapak kan tadi udah ngeliat insidennya. Nah, umpama enggak terjadi putus ya harus dibuatnya begitu. Nah, bagaimana Pak? Oh, caranya gini Pak. Kalau resikonya itu putus, berarti talinya atau slingnya, web slingnya harus dicek Pak. Ya, dicocokkan dengan code-nya, warnanya, color code mungkin itu. Atau di tes sertifikatnya. Ya, apakah benar ini? Jangan-jangan tali yang dipakai umurnya udah 20 tahun gitu. Makanya kelihatannya bagus tapi dipakai langsung patah apa putus ya seperti itu. Nah, cara mengontrol itu ya dengan mengecek tali dan sebagainya itu kita gunakan mesin yang namanya hierarki pengendalian. Nah, ketika kita melihat bahaya dan resiko yang tinggi ya, bagaimana caranya? Ya, pertama ya, waduh nggak bisa ini, terlalu berbahaya, terlalu beresiko. Kita nggak kerjakan. Nah, ini eliminasi, Pak. Ya, eliminasi. Contohnya merokok menggunakan HP di apa namanya di platform. Nah, itu ya, itu eliminasi. Pokoknya nggak boleh, titik. Nah, nggak dikerjakan. Ya, nggak boleh. Atau membersihkan lantai licin. Wah, lantainya licin banget ya, licin sekali ya. Di situ miring lagi berpotensi. Pokoknya orang di situ pasti kecemplung aja, udah jatuh aja. Nah, ini eliminasi, tidak dilakukan, dieliminir, di apa ya, tidak dilakukan. Atau kemudian substitusi atau diganti. Nah, diganti ya menggunakan alat mekanis daripada manual handling ya Kak, atau menggunakan daripada pakai apa namanya chain block, dia menggunakan crane yang besar seperti itu ya, menggunakan solvent base paint dengan water base atau menggunakan mengganti bubuk dengan pellet dan sebagainya. Ini substitusi Pak ya, umpama apa nggak bisa di crane sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, itu substitusi Pak ya. Karena apa? Karena kondisi mesin, karena kondisi arus dan sebagainya nggak bisa ini. Kita disuruh sandar di kanan, bongkar di kanan, kerennya di kanan, nggak, tolak Pak. Karena apa? Itu sangat berbahaya. Kita minta yang di sebelah kiri. Nah, karena sudah dirubah, arusnya berubah, kemudian lebih aman ya seperti itu. Kemudian ada engineering control. Ya, engineering control ini mengurangi dengan cara engineer apa ini ya dengan cara peralatan-peralatan khusus ya, penambahan khusus. Contohnya landing bootnya dibikin dari grating yang lebih tinggi, kemudian mungkin nggak pakai basket, dia pakai frog ya kan, mungkin biar terang gelap-gelap itu dipakein lampu sorot yang besar sehingga orang bisa bisa transfer. Nah itu ya dengan engineering ya, dengan engineering control ya seperti itu. Kalau kayak tadi beratnya 50 ton, engineering controlnya apa? Menggunakan crane, single crane dengan SWL 60 ton. Aman sudah Pak itu Pak. Iya kan? Aman. Nah kalau tadi menggunakan joint crane, masing-masing 30. Wah ini aman Pak. 30, 60. Ini barang cuman 40 atau 50. Tapi beresiko salah satu selingnya putus. Satu aja putus, maka udah drop semua gitu ya. Seperti itu ya. Atau mungkin nggak sama nih swingnya antara operator mesin keren satu dan keren dua, nggak sama ya. Kayak tadi goyang-goyang gitu ya. Nah itu Pak engineering control, digunakan alat yang baru seperti itu. Kemudian administratif.
Nah, kalau administrasi ini ya menggunakan SOP, menggunakan risk assessment, menggunakan laporan inspeksi, ya kan. Pokoknya tidak boleh ada orang yang merokok. Nah, itu namanya salah satu dibuat aturan, ya, dibuat SOP, nah, atau mungkin dibikin barir, ya kan. Enggak, pada saat pengangkatan tidak boleh ada orang lewat, dibuat aturan, ditulis di situ, ditempel sehingga orang tahu dan tidak boleh lewat situ. Nah, yang terakhir adalah menggunakan APD, ya, sarung tangan. Enggak ini ya, kalau saya lihat itu banyak sekali kru itu ini mungkin pernah belajar ilmu tapak besi. Jadi apa ya, narik tali mooring yang segitu besar enggak pakai sarung tangan, Pak. Nah, itu kan. Nah, ini kan bahaya. Apalagi pada saat bongkar muat barang, ya, ada palet yang ada banyak paku, ada kayunya yang kasar-kasar. Sayang tangannya, Pak. Ya, pakai hard impact glove, pakai push pull stick. Nah, pakai APD. Ya, walaupun kalau dilihat dari struktur segitiga ini, yang paling efektif adalah menggunakan eliminasi. Dan yang paling tidak efektif adalah APD. Kenapa? Walaupun pakai helm besi, Pak, kalau kren yang tadi itu jatuh menimpa kita ya remek, Pak. Artinya ya APD itu digunakan tidak bisa apa namanya, tidak terlalu efektif ya, tapi tetap harus digunakan ya, seperti itu. Nah, ini Pak, ini yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau pekerjaan tadi ya, pengangkatan besar di platform ke kapal ya tadi ya, itu kalau Bapak lihat di sini ada dampak keparahan, kemudian ada kemungkinan atau probabilitas ya. Dampaknya ini Pak, kalau dilihat kalau ada 4 ya. Kalau manusia itu keparahannya, kematian, cacat permanen dan sebagainya. Kalau lingkungan, kerusakan atau tumpahan minyak ya 100 barrels ya kan. Lebih besar dari 100 barrels. Kalau aset ya 1 US dollar ya, atau sekitar 1,4 miliar ya. Itu rugi besar itu ya perusahaan, atau 14 miliar ya. Nggak pernah. Kemudian kalau reputasinya secara nasional hancur, nggak bisa ikut kontrak lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah yang inilah yang harus kita pahami ya Pak ya. Kita lihat ini, setiap kali kita melihat bahaya dan risiko, kita cek kira-kira bahayanya apa nih. Nah, kemudian kemungkinannya, ya itu tadi Pak, kalau pernah terjadi itu 3. Oh, di sini pernah terjadi. Oh, kegiatan itu pernah terjadi, itu 3. Yang nggak pernah terjadi atau jarang itu ya pernah terjadi, tapi wow, udah lama Pak, itu bisa 4, bisa apa 2 gitu ya. Tapi kalau sangat mungkin, wah ini Pak, kemarin juga pernah ini Pak, itu ya sekitar 2 atau 3 kali. Tapi kalau sering, ya contohnya enclosed space Pak, dalam 2 atau 3 bulan terakhir di awal-awal bulan tahun 2023 itu enclosed space terjadi 4 kali insiden ya. Nah, ini di salah satu, bukan di perusahaan kita ya, tapi terjadi, kalau saya lihat di YouTube itu banyak ya insiden di pelayaran khususnya, itu hampir sekitar 4 kejadian. Nah, ini termasuk hampir pasti terjadi. Jadi, nah, karena tadi hampir pasti terjadi, itu ada di kolom 5 kemungkinan, dan di kolom 4 keparahan, maka dia nilainya 20. Nah, 4 kali 5 menjadi 20. Itu ya. Nah, kalau sudah begini bagaimana caranya? Kita kontrol, Pak. Menggunakan peralatan yang benar, apa segala macam ya kan. Sampai akhirnya kemungkinan terjadinya itu turun. Nah, ya kan, turun. Jadi kalau sudah talinya diganti baru, ya aman sudah Pak. Ya kan, kemarin tuh kebanyakan di sini tali putus. Nah, berarti talinya ini jangan sampai yang ecek-ecek. Harus yang minimal 2 tahun. Nah, kalau untuk sekian puluh ton. Join join kren ya dipastikan operatornya juga pinter gitu ya. Sehingga kemungkinan terjadi itu menjadi 8. Menjadi 2 ya. Dari 5 kemungkinannya menjadi 2 gitu ya. Kemudian keparahannya juga gitu. Ya, keparahannya juga gitu. Nah, keparahannya kita turunkan dari 4 ya kan, dari tadi yang dari 5 turun ke 2, 4 turun ke 2 ya. Jadi 2 kali 2 menjadi 4. Nah, 4 ini namanya resiko sisa. Dari 20 kita kontrol ya kan.
Dari 20 kita turunkan ke 4, ya. Kalau Anda lihat probabilitasnya dari 2 jarang terjadi, yang warna kuning angka 4 dibunderin, kemudian tindakan medis nah, turun juga. Nah, itu menjadi 4. Nah, 4 resikonya dari tadi awalnya tadi 20, setelah dikontrol menjadi 4. Nah, ini loh Pak, inilah risk assessment ya. Kalau tadi resiko awal tidak dimonitor, tidak diturunkan dengan mesin hierarki tadi yang ada 5, apa? Eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, dan apa namanya? PPE. Nah, harus dikontrol. Setelah dikontrol, maka resiko terjadinya insiden itu akan turun, ya kan? Nah, setelah residu tadi dikontrol, Pak ya, kita masukkan lagi ke mesin ini, Pak. Nah, kalau resikonya itu 20 sampai 25, ini resiko akhir ya, resiko sisa ya, Pak ya. Kalau awal tadi ya, karena untuk menganalisa awal ya. Kalau resiko sisanya ternyata bisa turun atau tidak bisa turun 25 ya, dan pekerjaan ini harus dilakukan, itu harus minta persetujuan dari general manager anak perusahaan, langsung ke OSES-nya atau langsung ke ONBJ-nya, boleh apa enggak gitu ya. Kalau tinggi, ada risikonya kategori tinggi 12 sampai 16, maka itu tetap minta GM dari AP ya, tetap minta Pak itu dari mereka. Kemudian kalau 5 sampai 10 itu minta persetujuan dari, kalau umpama di mereka ya, ke apa namanya ini, company man ya. Nah, kalau 1 sampai 4 ya cukup nahkoda aja atau bisa dilakukan oleh kapal. Itu ya. Jadi teman-teman kalau membuat analisa risiko, tolong benar-benar di apa namanya? Diakses benar ya. Dan mana-mana pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh kapal ya. Nggak bisa serampangan kita membuat itu. Jadi penilaian risiko ini juga nanti sesuai dengan matriks pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. SC-nya siapa? Kalau SC-nya mereka ya mereka yang menentukan nanti ya dari AP. Nah, sebelahnya itu ada diagram apa namanya, diagram wortel ya atau carrot diagram ya. Semakin ke bawah semakin hijau dan semakin boleh dikerjakan. Kalau yang di atas nggak alap, Pak. Alap itu bisa dikerjakan ya, seperti itu. Nah, sudah kita tahu metode bahaya, metode risiko, metode kontrolnya sudah tahu, boleh. Baru kita kerja ini, Pak. Nah, mulai kita ngisi. Nah, inilah formulir L2RA. Ya. Kalau pekerjaan rutin, menggunakan formulir ini saja cukup ya. Namanya L1LRA. Ya, kalau cuma pakai lembar depannya ini aja. Karena apa? Karena sudah ditulis Pak di sini. Apa namanya, deskripsi pekerjaannya apa, ya, ngepel lantai, bahayanya opo ngepel lantai ya kan, dan sebagainya. Ini ditulis dari mulai lokasi, tanggal, dan sebagainya ya. Ini estimasi pekerjaan 12 jam ya, harus 12 jam. Siapa yang kerja, siapa SC, siapa tanda tangan di sini Pak ya. Nah, ditulis Pak lengkap, ya harus lengkap ya, seperti itu. Nah, yang paling penting ini Pak, deskripsi pekerjaan. Ya, itu ditulis pekerjaan apa? Contohnya pengangkatan, pengangkatan apa tadi, benda dengan berat 60 ton, sama gitu ya. Ditulis Pak. Terus kemudian langkah-langkahnya apa? Pertama menyiapkan tali web sling, kemudian menyangkutkan, kemudian melakukan pengangkatan. Nah, dibikin 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 inilah nanti yang akan kita rinci. Nah, seperti ini Pak ya. Tadi kalau nomor 1 apa ya, tadi scaffolding ya, katakanlah nomor 1 memasang tali sling gitu ya. Nah, ini ditulis tadi yang tahapan yang 1, 2, 3 ya. Tadi kan pekerjaan pengangkatan urutannya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, ini 1. Nah, anggap aja ini scaffolding erection ya. Jadi pekerjaan nomor 1 apa bahayanya, tulis semua Pak, masukin. Benda apa namanya rusak, salah ini, tali pus, tulis di situ. Dampak bahayanya apa? Oh, dampak bahayanya bisa fatality, perawatan medis. Nah, tulis di situ Pak. Nah, setelah tahu bahaya dan resikonya, bahaya dan dampak bahayanya, baru Bapak masukin tuh kira-kira keparahannya, masukin tabel tadi. Ini kalau orang kejatuhan ini berapa? Oh, ini ya 5 lah. Tulis di situ 5. Di situ kan tulis 2 ya Pak ya. Nah, tulis 5 gitu. Ini kan apa contoh ya.
Kemudian kemungkinannya, yaitu tadi, wah kemungkinannya ini 3, berarti 5 kali 3 berapa? 13. Oh, 13. Nah, 13 itu tadi apa? Tetap harus minta persetujuan JM ya, karena warna kuning ya, 12 sampai 16. Nah, warna kuning. Nah, karena warna kuning nggak bisa dikerjakan ya, Pak ya. Nah, makanya harus ada tindakan pengendalian. Kalau umpama Bapak membuat analisa ini ternyata apa? Resiko awalnya itu 4. Nah, gitu ya. Resiko awalnya itu sampai hitung ternyata 4, 2 kali 1 atau 2 kali 2, 3 kali 1 gitu ya. Umpama itu L2 apa namanya? L1RA, Pak. Ya. L1RA ya. Nggak perlu lagi ada tindakan pengendalian, udah aman kok. Paham ya, Pak ya? Ya, jadi awal tadi dibuat, nah lembar ini dibuat. Dampak bahayanya apa ya? Enggak bahaya, bisa. Tapi kalau dari kontrol dampak bahaya ini, resiko awalnya ini tinggi, harus diturunkan. Pengendaliannya pakai apa? Pakai eliminasi, SB, pakai substitusi, EG, engineering control, AD, administrasi kontrol, dan atau PPE. Nah, ditulis Pak di sini, dirinci. Nah, sehingga setelah kita lakukan ini, dan siapa yang bertanggung jawab, kira-kira masih bahaya nggak? Oh, aman Pak. Nah, ini kalau krennya kita bikin kren yang 100 ton, single kren, apalagi web slingnya baru 3 bulan, ya putus, aman. Kemudian operatornya punya pengalaman Pak, udah 15 tahun ngoperasiin alat. Nah, kemudian pekerjanya juga aman Pak, karena dia udah punya sertifikat dan sebagainya. Tulis di sini Pak. Oh, WAE. Sehingga pekerjaan ini alap ya bisa dikerjakan ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi alap itu apa namanya, responsible, practicable ya, reasonable practicable ya, bisa dilaksanakan dengan baik. Itu ya. Jadi seperti itu Pak. Ini penting ini dasar. Nah, kemudian dibuat lagi di nomor 1 ini kan, nomor 2 apa langkah keduanya, dirinci lagi. Jadi setiap langkah itu kita cek bahaya dan resikonya. Kalau tadi dari mulai ngambil dari kapal ya kan, kemudian hibop ke atas truk, kemudian turun ke atas, diturunkan di atas truk ya kan, duduk. Nah, itu berarti 3 langkah. Pertama ya dari mulai ngangkat, kemudian hibop atau geser, goyang ya, sampai akhirnya diturunkan. Nah, itu kan resikonya 3 itu beda-beda Pak. Nah, bahaya dan resikonya beda-beda 3 itu. Nah, ini harus dianalisa sehingga orang tahu, oh itu bahayanya begini dan resikonya dan sudah dikontrol. Nah, itulah risk assessment yang bisa kami sampaikan Bapak dan saudara sekalian. Tentunya risk assessment ini memang harus banyak berlatih ya. Nanti kita juga buat kelas offline di kantor ya untuk bikin risk assessment. Tapi sementara Bapak punya gambaran seperti itu ya. Jadi risk assessment itu Anda harus tahu bahayanya apa, kemudian resikonya apa. Kalau terjadi bahaya ini efeknya apa, ya kan? Nah, setelah Anda tahu bahaya dan resikonya, bahaya dan efeknya, ya kan? Baru bagaimana cara kontrolnya, bagaimana cara apa namanya, supaya bahaya ini bisa, bagaimana cara mengendalikannya supaya bahaya ini memang aman dan kita bisa melanjutkan pekerjaan kita. Nah, itu sesi kedua. Sesi ketiga lebih seru, yakni izin kerja. Maka silahkan ikuti tes untuk volume 2 risk assessment ini, dan kami tunggu di materi nomor 3 selanjutnya. Oke, cukup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.